Halo hai sahabat Sumansik, apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Ya, hari ini kita bertemu kembali tentunya masih dengan saya Dian Sari dalam acara Bincang-Bincang bareng warga Sumansik. Setelah sekian abad dan sekian purnama, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam acara Bincang-Bincang ini. Tentunya bintang tamu yang akan kami hadirkan kali ini juga adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Yang satu adalah calon guru penggerak dan yang satu adalah pengajar praktik guru penggerak. Jadi SMA Negeri 6 Kupang ini sudah mempunyai satu paket komplit. Ada pengajar, ada muridnya. Jadi buat kalian yang penasaran, kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan hari ini dan inspirasi atau ilmu apa yang akan dibagi oleh para narasumber kita hari ini untuk kalian, tentunya tetap ikuti dan tonton sampai habis bincang-bincang kita hari ini. Seperti biasa, are you ready? Ready? Let's go! Nah, sahabat Sumansik, di samping saya saat ini sudah hadir dua orang hebat SMA Negeri 6 Kupang yang tadi saya sudah jelaskan di opening. Yang satu adalah calon guru penggerak dan yang di sebelah saya adalah pengajar praktik guru penggerak. SMA Negeri 6 Kupang ini memiliki paket komplit ya. Yang satu ada muridnya dan ada gurunya. Jadi ada pengajar, ada calon guru penggeraknya. Luar biasa sekali. Jadi sebelum kita mulai bincang-bincang kali ini, saya ingin meminta untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri secara langsung kepada sahabat Sumansik yang ada di rumah. Mari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Tika. Saya guru kimia di SMA Negeri 6 Kupang. Sebagai guru, sekarang saya juga menjalankan tugas sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 3 untuk Kota Kupang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang Ibu yang cantik bisa memperkenalkan diri secara langsung. Baik, terima kasih. Hai, perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 3 yang berasal dari Kota Kupang, dari SMA Negeri 6 Kupang. Saya pribadi, nama saya adalah Yoti Paot. Terima kasih Bu Dian. Oh oke. Terima kasih juga telah memperkenalkan diri kepada sahabat Sumansik yang ada di rumah ya. Jadi mereka berdua ini adalah sama-sama di CGP ya, angkatan 3. Betul, kebetulan angkatan 3. Pengajarnya dan calon guru penggeraknya itu sama-sama di angkatan 3, luar biasa sekali ya. Yang pertama saya ingin meminta untuk Bapak bisa menjelaskan sedikit apa sih tentang pengajar praktik itu seperti apa sih Bapak? Bisa jelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Jadi seorang pengajar praktik mempunyai tugas untuk mendampingi calon guru penggerak. Jadi ada dua tugas yang dijalankan oleh pengajar praktik. Pertama itu adalah mendampingi. Mendampingi itu pada saat kegiatan namanya pendampingan individu. Dan yang kedua bertugas sebagai pengajar. Itu tugasnya pada saat lokakarya. Jadi di program guru penggerak ini ada yang namanya lokakarya dan ada namanya pendampingan individu. Dan juga ada belajar mandiri lewat LMS oleh calon guru penggerak. Jadi kalau LMS itu dengan instruktur yang dilaksanakan atau diikuti secara daring, sedangkan secara luring itu didampingi oleh pengajar praktik. Oke. Jadi yang saya pikirkan selama ini pengajar praktik itu ya dia yang memberikan ilmu secara langsung kepada guru penggerak. Ternyata hanya sebagai pendamping ya Bapak. Pendamping untuk menuntun mereka istilahnya ke jalan yang benar begitulah ya. Ya betul. Oke, kalau dari Ibu Yoti sendiri bisa jelaskan sedikit kepada sahabat Sumansik guru penggerak itu seperti apa sih? Apa sih itu guru penggerak? Ya, guru penggerak itu merupakan suatu program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kompetensi guru. Dalam meningkatkan kompetensi guru-guru gitu. Seperti itu Ibu Dian. Dia lebih banyak, dia berbeda dengan yang pengajar tadi ya. Dia lebih banyak mendapatkan ilmu pembelajarannya untuk meningkatkan kompetensi guru seperti itu ya. Oke, itu sedikit tentang guru penggerak
supaya mungkin sahabat Semansik di rumah bisa sedikit tahu ya. Jadi yang berikut Bapak bisa katakan, sampaikan kepada kami kira-kira peran dari pengajar praktik di CGP itu apa sih? Peran ya? Sebagai apa? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa peran itu kita mendampingi pada saat pendampingan individu dan juga lokakarya. Jadi pada saat lokakarya itu kita memandu jalannya lokakarya. Selain itu kita juga mempunyai tugas untuk memberikan motivasi, memberikan arahan kepada CGP yang mengikuti program ini. Jadi jadi dalam pembelajaran yang diikuti oleh CGP ini sekitar 6 bulan itu mereka menyelesaikan 10 modul. Jadi ada bagian-bagian modul yang harus diikuti oleh pengajar praktik dan juga CGP secara bersama-sama. Yaitu pada pada sintak apa ya, di alur merdeka itu ya, ada mulai dari diri, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian eksplorasi konsep, kemudian apa lagi ya? Kolaborasi ya. Jadi pada saat dalam sintak alur merdeka itu kita hadir secara virtual bersama dengan fasilitator dan CGP, juga nanti bersama dengan instruktur. Dengan CGP. Jadi ada tingkatan-tingkatan dalam program ini. Ada yang namanya instruktur, ada yang namanya fasilitator, dan ada namanya pengajar praktik atau pendamping. Ada 3 komponen ini yang mendampingi atau melaksanakan program ini untuk teman-teman yang melaksanakan pendidikan ini. Dalam pendidikan dalam program ini ya. Jadi ada perannya beda-beda. Ada instrukturnya ada sendiri instrukturnya itu dari pusat. Ada mereka yang ikut tes atau lolos sebagai instruktur, ada yang sebagai fasilitator, dan ada yang sebagai pengajar praktik. Oke, masing-masing sudah ada perannya masing-masing ya. Oke, jadi itu tadi peran dari pengajar praktik. Selain pendampingan juga mereka juga banyak belajar modul-modul yang sudah disebutkan tadi. Kalau dalam guru penggerak sendiri, kalau CGP-nya sendiri nih, perannya itu seperti apa sih di situ? Iya, kalau dari CGP sendiri sebenarnya ada 5 peran yang nanti dapat kita belajar bersama. Yang pertama itu kita belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pengajar praktik, begitu banyak sintak yang harus diikuti. Kami CGP ini hanya diminta untuk memiliki 5 peran ini. Tapi di dalam 5 peran ini ya sudah masuk semua sintak-sintak yang tadi, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mengerahkan komunitas praktisi yang ada di sekolah-sekolah ataupun di luar sekolah, yang berikut mendorong ya mewujudkan kepemimpinan, dan yang terakhir mendorong kolaborasi antar guru. Ya, seperti itu Ibu Dian. Oke. Jadi PR-nya banyak sekali ya. Lumayan. Jadi bukan hanya keren nih jadi guru penggerak, ternyata prosesnya untuk menuju wisuda ke guru penggerak itu luar biasa ya. Iya. Jadi harus 5 peran itu harus dikuasai ya. Harus dikuasai dalam kurun waktu 9 bulan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang berikut, saya mau tahu nih, kira-kira setelah mengikuti hampir 9 bulan pendidikan guru penggerak ini, kira-kira ilmu apa yang Ibu dapat dari materi yang diberikan oleh instruktur selama hampir 9 bulan ini, kira-kira apa yang Ibu dapat? Oke. Ilmu, kalau kita bicara tentang ilmu, ini bukan hanya dari instruktur, tapi dari kolaborasi kita bersama fasilitator, ada pengajar praktik, dan ada teman-teman guru juga. Dalam hal kita rekan CGP. Kebetulan saya sendiri berada di kelas E, angkatan 3 kelas E. Ilmu yang kami dapat di sini, ada banyak hal sebenarnya ilmu yang didapat, yaitu bagaimana kami bisa memanajemen waktu dengan baik, membagi waktu yang baik antara tugas mengajar, kemudian menyelesaikan setiap tugas, dan mempelajari setiap materi yang ada dalam LMS, dibantu oleh pengajar praktik tentunya. Ya, pengajar praktik sangat membantu kami untuk mengingatkan untuk
kita harus mengerjakan setiap tugas yang ada di LMS. Bukan hanya mengingatkan, tapi kalau kita punya kendala, mereka pun dapat membantu kami. Setelah itu, ilmu yang saya dapat lagi selain berkolaborasi, ilmu yang saya dapat, kita bisa sama-sama bertukar pikiran dalam hal apa yang saya punya di sekolah kita. Dapat saya bagi, yang baik, praktik baik yang saya punya, saya bisa bagi ke teman-teman di sekolah lain. Begitupun sebaliknya. Kita bisa saling bertukar pikiran, dan ini saya juga sudah terapkan di kelas-kelas yang saya mengajar tentunya. Oke, jadi pastinya banyak perubahan ya setelah mengikuti guru penggerak dengan sebelum saat menjadi guru belum bertitel CGP dengan yang sudah bertitel CGP, pasti ada perbedaan ya. Oke, kalau pengajar praktik sendiri Bapak, kira-kira untuk menjadi pengajar praktik itu memangnya harus punya kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh pengajar praktik sendiri? Kalau menurut saya tidak ada kompetensi khusus. Jadi kita mengikuti seleksi seperti biasa. Jadi kalau pada saat seleksi itu bersama dengan CGP juga, waktu itu program Angkatan 3 itu, kita sama-sama ikut seleksi, cuman saya mengikuti sebagai pengajar. Mungkin Ibu Yoti sebagai CGP waktu itu, mungkin dengan teman-teman lain juga ikut. Jadi saya lolos sebagai pengajar praktik dengan mengikuti beberapa tahapan. Pertama mulai dari simulasi mengajar, kemudian wawancara. Jadi pertama isi esai dulu ya, esai, kemudian esai lolos, kemudian simulasi mengajar. Setelah simulasi mengajar, wawancara. Saya tidak tahu apa dasar memilih atau meluluskan saya. Tetapi setelah kami ditetapkan sebagai pengajar, kami diberi pelatihan waktu itu secara luring itu 9 hari, kemudian secara daring itu secara daring itu 9 hari, secara luring itu 5 hari. Kemudian ada juga penyegaran, lalu ada juga koordinasi. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang kita harus keluar daerah untuk melakukan hal itu, sehingga banyak arahan dari penyelenggara, khususnya dari kementerian untuk kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas agar CGP yang sudah terdaftar ini, yang daftar Kota Kupang 60, mereka harus lulus 60 orang. Jadi kita membantu mereka. Berarti selain yang dinilai kemampuan dari diri seorang calon, seorang pengajar praktik, itu juga mujizat Tuhan ya Bapak ya? Bisa lolos ke tahap itu. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Iya, betul sekali. Termasuk saya juga salah satu yang dipanggil tapi belum dipilih. Mudah-mudahan tahun ini ya. Amin, amin. Kita doakan. Bapak Menteri mohon dipertimbangkan saya. Oke, sedikit hiburan. Kalau yang berikut saya mau bertanya ini untuk Ibu Yoti. Setelah 9 bulan, hampir 9 bulan ya, belum 9 bulan toh? Hampir 9 bulan menjadi CGP. Lagi berapa hari? 9 hari. Lagi 9 hari ya? Iya, 9. Setelah itu baru di wisuda toh? Iya, tanggal 25 terakhir. Saat ini hampir 9 bulan menjadi CGP, kira-kira selain ilmu tadi, apa sih yang didapat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus bagi saya, karena saya harus kembali mereview materi-materi yang sudah dipelajari selama ini. Kalau tadi, ini kita cerita dulu. Kalau tadi pengajar praktiknya sudah sampaikan bahwa ada begitu banyak tes yang diikuti. Nah, kami pun para waktu perekrutan calon guru penggerak tidak kalah seperti pengajar praktik. Kami harus lalui begitu banyak tahapan. Selain pengisian esai, kami harus diuji dulu lewat tes bakat stolastik dan sebagainya. Kemudian ada masuk wawancara dan tes mengajar di situ. Setelah itu kami terpilih, seperti tadi sudah disampaikan, ada 60 orang yang terpilih dari angkatan kami, angkatan 3 di Kota Kupang. Dan setelah itu kami diikut sertakan dalam diklat yang dilakukan selama kurang lebih 9 bulan. Ada 3 modul yang kami belajar bersama. Bukan hanya kami sendiri, tapi juga para pengajar praktik. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama sharing. Dalam 3 modul itu,
Yang pertama kami belajar tentang visi dan misi dari guru penggerak sendiri. Iya. Nah, dalam modul pertama itu kami di dalam LMS itu, modul pertama itu ada 4 tahapan yang harus kami pelajari. Ya. Setelah modul pertama ada masuk modul kedua. Nah, modul kedua itu kita belajar tentang pembelajaran, ya, metode pembelajaran. Di dalamnya ada KSE, diferensiasi. Ada 3 tahapan di situ kita harus pelajari. Dan yang ketiga, yang modul terakhir itu sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita belajar tentang menjadi seorang pemimpin yang baik dalam pembelajaran, yang berdampak khususnya berdampak pada murid. Ya, keberpihakan itu yang diminta, yang diharapkan untuk kita bisa belajar sebagai belajar seperti padi. Ya, kita belajar seperti padi. Bagaimana kita membentuk anak-anak, ya, yang ibarat sebuah kebun, ya, sebuah kebun, dalam hal ini padi, ya. Setiap anak itu mereka tumbuh dengan identitasnya masing-masing, ya. Tugas kita sebagai pendidik, kita harus menyiapkan air yang baik, cuaca yang baik, pupuk yang baik, sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik, ya. Mungkin masih banyak lagi hal yang dapat Bapak Ibu atau teman-teman rekan guru di luar sana bisa dapat dalam pendidikan program guru penggerak ini. Iya. Oke. Yang pasti selain ilmu juga pasti dapat teman baru. Oh iya, itu pasti. Teman baru, terus apa lagi? Hanya ilmu dan teman saja ya. Banyak sebenarnya, banyak ya. fasilitasi yang difasilitasi oleh pemerintah untuk kita sama-sama belajar dalam program guru penggerak ini. Tapi yang pasti ilmu itu yang lebih penting dari segala-galanya ya. Oke. Nah, menurut kakak yang calon CGP ini bisa disampaikan kepada teman-teman guru yang di luar sana, kira-kira siapa saja sih yang bisa ikut mendaftar CGP dan pengajar praktik Bapak? Siapa yang jawab duluan? Ayo siapa? Oke, dari saya sendiri. Iya. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, yang boleh mendaftar untuk menjadi seorang calon guru penggerak tentunya ya harus Bapak Ibu guru ya. Harus Iya, Bapak Ibu guru. Dan harus sudah masuk dalam sistem Dapodik tentunya. Oke. Sudah harus ada dalam sistem Dapodik, sehingga itu yang bisa tercover untuk mengikuti seleksi-seleksi ini. Iya. Itu saja? Iya. Oke. Terus kalau dari pengajar praktik Bapak apakah sama? Atau usia mungkin harus sekian? Oh, iya, betul. Betul? Iya. Kalau dari CGP? Ada batasan usianya. Praktik saja yang ada batasan? Oke. Kalau pengajar praktik bebas. Bebas? Maksudnya usia tidak dibatasi. Kalau guru penggerak itu maksimal 50 tahun. Oh iya. 50 tahun baru bisa mendaftarkan diri. Kalau sudah lebih, secara sistem tidak bisa diterima. Oke. Itu. Lalu pertanyaan pertama, siapa saja? Ya semua guru harus wajib untuk daftar. Iya. Tapi tergantung dari programnya. Ada tidak di kota itu. Jangan sampai programnya di Jawa sana kita daftar dari sini. Itu kita pusing tidak bisa ya. Ya, jadi harus ada program, misalnya angkatan 7 ini di Kota Kupang ada. Jadi sekarang ya, mungkin Ibu host belum daftar, silakan mendaftar. Saya sudah mendaftar. Oh ya baik, saya doakan supaya kalau tidak bisa pun lulus. ya mungkin bisa di kali berikutnya. Sehingga saya jadi host lagi untuk Ibu. Oke, siap. Ya, tapi memang kita boleh berupaya untuk segala hal. Intinya selain belajar juga berdoa ya Bapak. Karena Betul seperti yang Bapak sekali. bilang tadi itu banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Coba mudah-mudahan di tahap-tahap berikutnya, di angkatan-angkatan berikutnya bisa mengadakan CGP itu yang lebih banyak lagi, atau kuotanya lebih banyak, begitulah Bapak ya, supaya kami yang lain bisa terpanggil lebih banyak lagi. Amin, semoga itu harapan ya. Oke. Terus mengapa kita harus daftar guru penggerak? Bisa Ibu menjelaskan? Kenapa saya, ya? Kenapa kita harus mendaftar calon guru penggerak? Iya. Kenapa harus mendaftar sebagai calon guru penggerak? Manfaatnya apa? Kegunaannya apa ke depannya? Oke. Sebenarnya banyak hal akan kita dapat setelah kita mendaftar calon guru penggerak. Namun yang paling penting di sini kita dapat menggali apa yang kita punya, ya. Potensi-potensi apa yang kita punya yang selama ini tidak kita tahu, ya. Itu dapat kita bagi untuk anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapat setelah mengikuti kegiatan guru penggerak? Ya, pemahaman kita. Kalau tadi pemahaman kita sebatas, oh ya, murid itu
adalah objek kita, gitu, seperti itu. Tapi setelah mengikuti guru penggerak, pemahaman kita dengan sendirinya akan diarahkan bahwa mereka itu adalah subjek yang harus kita tuntun mereka menjadi lebih baik. Iya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak pengajar? Maaf ya Ibu Hots, ini lompat nih. Oke, tidak apa-apa. Yang penting dari inti yang tadi itu, kenapa kita harus mendaftar menjadi CGP, selain kita bisa mengembangkan diri, Iya. mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kemudian yang saya dengar juga katanya kalau saat ini untuk menjadi calon kepala sekolah harus melalui program ini juga. Betul tidak? Betul. Betul sekali. Ada permennya, permen Iya. nomor 84 kalau tidak salah. Jadi untuk Bapak Ibu guru di sana yang mempunyai motivasi menjadi seorang kepala sekolah, wajib daftar calon guru penggerak ya. Oke, kalau menurut Bapak sekarang, harapan Bapak sendiri untuk CGP ini apa Bapak? Baik, saya kira CGP ini menjadi pergunjingan di lingkungan pendidikan saat ini ya, di sekolah atau dimanapun. Ya. Kita berharap bahwa mereka lah ini sebagai ujung tombak untuk melakukan transformasi pendidikan. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka sekarang, ya, yang sedang kita akan jalankan dalam implementasi kurikulum merdeka, Ya. kita berharap bahwa teman-teman CGP ini yang akan menjadi guru penggerak nanti dalam beberapa waktu ke depan, Ya. itu bisa tidak hanya dirinya sendiri yang bergerak, tetapi harus menggerakkan orang lain. Iya. Siapa orang lain ya? Temannya, Teman atau sejawat. ya minimal orang-orang di sekolah itu harus bisa menggerakkan supaya apa yang dipelajari itu bisa diimbaskan, Iya. bisa ditransfer kepada teman-teman lain untuk sama-sama berkolaborasi untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang mereka peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai calon guru penggerak atau guru lah, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Iya. Karena yang belajar hari ini dia akan hilang, dia akan ketemu lagi hal yang baru. Jadi harus terus belajar, siapapun. Karena tidak hanya guru penggerak yang ada di kelas nanti. Iya. Semua guru tetap ada di kelas, Ada di kelas, seperti betul biasa. sekali. Sehingga apa namanya? Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa ini guru penggerak, sudah kau mengajar, sudah kami kan tidak penggerak. Nah, ini menjadi masalah. Lalu jangan oriented ya. Jadi kita mengikuti satu program hanya orientasi saya harus ikut program pendidikan guru penggerak supaya saya jadi kepala sekolah. Nah, itu yang harus dihilangkan dari pikiran kita karena Iya, betul. tugas kita adalah guru ya. Sebagian disampaikan oleh Ibu Yoti tadi bahwa guru itu ya harus memandang siswa sebagai subjek, dan hashtag dalam program pendidikan guru penggerak adalah semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid. Jadi yang kita lihat adalah murid ya. Jangan lihat si A, si B, jangan lihat kepala sekolah, jangan lihat teman guru ini, teman guru itu, tapi kita lihat adalah siswa sebagai subjek yang terus atau harus kita dampingi, kita bimbing agar mereka bertumbuh secara holistik, baik karakternya, baik knowledge-nya maupun keterampilan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang bijaksana. Ya, kalau anak-anak yang bijaksana itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Iya, betul sekali Begitu. Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Itu harapan dari pengajar praktik kepada CGP. Mohon didengar Ibu dan dilaksanakan. Nah, untuk ini CGP sendiri nih, ada nggak pesan untuk teman-teman yang belum atau yang tidak mempunyai keinginan mendaftar? Bisa disampaikan sekarang? Oke, untuk teman-teman, rekan-rekan guru di luar yang belum punya kesempatan, mungkin kuota daerahnya belum ada, atau ada kuotanya tapi belum mau gitu. Iya. Nah, ini pesan dari saya. Mari yuk gabung sama kami, karena kegiatan guru penggerak ini jangan lihat lamanya, 9 bulannya, ya ibarat seperti seorang ibu yang harus mengandung 9 bulan. Tidak, jangan dilihat lamanya waktu, tapi mari lihat ilmunya. Karena ilmunya yang kita dapat ini sangat baik, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua, untuk kita dalam sebagai guru, dan yang terpenting untuk anak-anak kita. Mari
gabung bersama kita. Banyak hal akan kalian dapat di sini, yaitu bagaimana cara mentransfer apa yang kalian punya selama ini, ilmu kalian, kita bisa transfer ke anak-anak dengan cara yang lebih menyenangkan tentunya, yang lebih memerdekakan anak-anak. Dan pastinya ilmu itu akan diterima dengan legowo oleh para peserta didik kita. Ya, oke, terima kasih untuk pesannya, termasuk saya akan segera menerima undangan Ibu. Amin. Ya, sahabat Semansik, karena waktu sudah hampir habis ya Bapak, jadi saya rasa bincang-bincang kita kali ini kita bisa akhir sampai sini. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu. Juga atas apakah ada yel-yel dari guru penggerak? Oh ya. Baik, kalau guru penggerak itu ada hashtagnya. Iya, hashtagnya. Hashtagnya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa kita berdiri? Oh, bisa? Ya, sama-sama ya. Dari tergerak itu pegang di sini, di hati tergerak. Menggerakkan itu begini, lalu menggerakkan itu begini. Oke. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Bu Yoti. Nah, sahabat Semansik, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu follow akun media sosial kami, Facebook Semansik Kupang NTT, Instagram Semansik Kupang, dan channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang. Ada yang mau disampaikan Bapak? Like. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Bye.